Peristiwa Hondak membuat umat Islam mendapatkan kedudukan lebih kuat dan strategis dalam konstelasi politik suku Arab pada tahun ke-5 Hijriah. Perang antara 3.000 personil umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil. Koalisi antara orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian, Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harroh Wakim dan Harroh Al-Wabroh. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Usulan tersebut diterima Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersama 3.000 kaum muslimin keluar ke Gunung Sil'on. Di sanalah beliau bermarkas sedangkan parit membatasi mereka dengan musuh. Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di Madinah, mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah. Mereka menyadari bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin kali ini berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal. Oleh sebab itu, selama hampir sebulan, peperangan yang terjadi hanya saling lempar panah. Sampai pada akhirnya, beberapa tentara berkuda yang berhasil melewati parit, diantaranya Amr bin Abduwad al-Amiri. Konon, Amr ini memiliki kekuatan setara dengan 100 orang. Melihat hal ini, Rasulullah memerintahkan untuk menghadapinya. Lalu tampillah Ali bin Abi Thalib menghadapi Amr bin Abduwad al-Amiri dan berhasil mengalahkan dan membunuhnya. Setelah terjadi pengepungan selama 1 bulan penuh, Nu'aim bin Mahsud dari Bani Qatafan yang telah memeluk Islam tanpa sepengetahuan pasukan koalisi berkat kecerdasannya berhasil memecah belah pasukan koalisi. Dampak dari perpecahan tersebut sangat menguntungkan kaum muslimin karena membuat kekuatan mereka semakin lemah dan bahkan sebagian mereka merasa enggan untuk berperang dengan Rasulullah SAW. Keberuntungan yang berpihak pada kaum muslimin tidak berakhir sampai di situ, yakni dalam waktu bersamaan datanglah pertolongan Allah SWT berupa badai pasir yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, menakut-nakuti tunggangan mereka serta memecahkan periuk-periuk mereka dan memadamkan api mereka. Akhirnya, dalam kondisi yang tidak menguntungkan lagi, mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan penuh kekalahan. Setelah Hondak, terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Selang beberapa waktu, pada tahun ke-8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar poin perjanjian Hudaybiyah, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Kaum Quraisy melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap kabilah Bani Khuza'ah yang saat itu termasuk dalam golongan yang dilindungi oleh perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW yang mendengar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy segera merencanakan sebuah perlawanan. Nabi Muhammad bersiap untuk mengerahkan pasukan Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang mendengar akan adanya penyerangan berusaha untuk melakukan musyawarah dengan pihak muslimin. Mereka berdalih bahwa tidak mengetahui tentang pembunuhan terhadap Bani Khuza'ah. Mereka mengirim Abu Sufyan sebagai utusan, namun ia gagal untuk melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad memimpin 10.000 pasukan Islam dari Madinah menuju Mekah. Nabi Muhammad mengeluarkan ultimatum kepada kaum Quraisy. Bagi mereka yang tetap menyarungkan pedang, masuk ke masjid atau lingkungan Ka'bah dan masuk ke rumah Abu Sufyan akan dijamin keamanannya oleh Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa pembebasan Mekah, kaum Quraisy sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan Islam. Mereka sadar bahwa kekuatan dari kaum muslimin sekarang jauh lebih tangguh daripada tahun-tahun sebelumnya. Nabi Muhammad melakukan khutbah di depan pintu Ka'bah kepada seluruh kaum muslim dan kafir Quraisy. Isi dari khutbah Nabi Muhammad adalah pengampunan yang ia berikan kepada kaum Quraisy atas seluruh perbuatan negatif yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslim. Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa kaum Quraisy dibebaskan secara penuh dari hukuman. Setelah khutbah disampaikan, banyak dari kaum Quraisy memeluk agama Islam. Peristiwa ini menandai kekuasaan Nabi Muhammad dan kaum muslim terhadap kota Mekkah.